Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Kristianti dari Prodi Teknik Manajemen Administrasi. Saya dengan Sabrina ingin mempresentasikan hasil makalah ujian mata kuliah kepemimpinan. Nah, saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Analisis Kepemimpinan PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia ini didirikan pada tahun 1964 oleh Jenderal G. W. Baron van Impe pada tanggal 26 Agustus 1946 yang mendiskusi menjadi perusahaan pos yang pertama memberikan hasil terbaik menjadi pilihan utama setiap domestik dan juga memiliki misi memberikan solusi terbaik bagi bisnis pemerintah dan juga individu. Lalu kan keyakinan dasar yaitu karyawan yang bertalenta unggulan gaya pada PT Pos ini memiliki dua, yakni ada gaya struktur inisiasi dan juga gaya konsiderasi. Gaya struktur inisiasi yakni tipe pemimpinan yang mendefinisikan secara jelas peran pemimpin dan juga karyawan yang masing-masing memahami cara membuat mekanisme komunikasi secara formal. Lalu gaya kepemimpinan struktural konsiderasi yakni berorientasi pada antara hubungan manusia. Ini ada kepemimpinan dan juga bawahan menurut suatu. Pengaruh gaya kepemimpinan ini terhadap kepuasan karyawan memiliki hubungan yakni bijak menentukan hubungan karyawan dan juga pemimpin dapat menentukan pola komunikasi yang baik. Pemimpin juga mampu menguraikan prinsip kerja secara baik. Lalu pemimpin mampu memiliki hubungan baik dengan karyawan yang nanti berpengaruh pada kepuasan kinerja karyawan. Nah, di makalah ini saya mengambil 5 jurnal, yakni ada dari Jurnal Nasional 3, yakni ada dari Gaya Kepemimpinan pada Penampilan Organisasi oleh Ibrahim Hasan Al-Hadid, itu merupakan jurnal internasional. Lalu ada Jurnal Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kepuasan oleh Peggy Pragitan, itu merupakan jurnal nasional. Lalu ada Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi pada PT Pos Semarang. Lalu ada Gambaran Umum PT Pos Indonesia, saya mengambil dari bab 2. Dan satu lagi, Pengaruh Kepemimpinan pada Performa Organisasi oleh Harvise Elena, merupakan jurnal internasional. Nah, kesimpulan dari makalah yang saya tulis ini yakni ternyata peran pemimpin itu sangat penting bagi aktivitas organisasi karena sebagian keputusan ada pada pemimpinannya dan bawahan akan menyelesaikan apa yang pemimpin lakukan. Tetapi walaupun semua keputusan di tangan pemimpin bukan berarti bawahan hanya mengikuti saja, tetapi dia juga memiliki keputusan yang bijak bagi perkembangan pada suatu organisasi. Nah, saran yang dapat saya sampaikan yakni menurut saya seorang pemimpin dengan struktural inisiasi konsiderasi sama dengan gaya kepemimpinan otoritas, tetapi gaya kepemimpinan konsiderasi dan inisiasi ini memiliki komunikasi yang efektif kepada bawahannya dalam mengambil keputusan. Nah, untuk bawahannya dia juga harus memiliki keputusan sendiri untuk kedepannya bagaimana perusahaan itu bagaimana berkelanjutannya perusahaan itu di masa yang datang. Sekian itulah presentasi dari saya dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sabrina. Ya. Baik, terima kasih Dwi. Saya akan melanjutkan dengan judul jurnal saya yaitu Analisis Gaya Kepemimpinan PT Askrindo Persero. Dan semampunya Pak Salahuddin, disusun oleh saya sendiri, Sabrina Fitria Mardika. Untuk perusahaannya yang saya ambil itu sejarah itu
Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 April 1971 untuk memberikan asuransi atas kredit yang diajukan ke perbankan oleh usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM yang tidak memiliki agunan. Pada tahun 1974, perusahaan ini ditugaskan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk memberikan asuransi atas kredit perbankan yang likuiditasnya dibiayai oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran pemberian kredit seperti petani, pedagang, buruh, mahasiswa, dan UMKM. Perusahaan ini wajib memberikan asuransi, sementara perbankan penyedia kredit wajib meminta asuransi kepada Skrindo. Pada awal dekade 1990-an, perusahaan ini tidak lagi diwajibkan memberi asuransi atas kredit yang diberikan oleh perbankan, dan perbankan pun tidak wajib untuk meminta asuransi kepada perusahaan ini. Perusahaan ini juga mendirikan PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk tetap dapat berbisnis di bidang reasuransi. Pada tahun 1996, perusahaan ini mulai menawarkan layanan seperti penjaminan asuransi kredit perdagangan dan reasuransi. Latar belakang itu, PT Askrino merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam asuransi pinjaman, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Pengelolaan sumber daya manusia dan perusahaan sangat penting untuk dapat terus bertahan dalam dunia persaingan yang sangat ketat. Apabila di dalam pengelolaan SDM tidak dilakukan dengan baik, maka perusahaan tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal, karena hasil yang diperoleh suatu perusahaan bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan secara simultan dan parsial terhadap PT Askrindo. Yang kedua, bagaimana job description berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Askrindo. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh pelatihan budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kinerja karyawan PT Askrindo Manado. Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris pengaruh job description terhadap kinerja karyawan PT Askrindo. Untuk bab 2-nya itu, di sini saya mengambil 5 jurnal. Yang pertama itu dengan judul Pengaruh Pelatihan Budaya Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Askrindo Cabang Manado. Dengan nama penulisnya Suhardiman Masuki dan kawan-kawan. Untuk volumenya volume 7, nomor 1, Januari 2019, dengan tahun terbit 2019. Hasil pembahasan ini dalam penelitian dilakukan secara parsial ini menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Pelatihan adalah X1 dan produktivitas adalah Y kerja. Untuk kesimpulannya itu, saya ambil 2. Yang pertama, pelatihan budaya kerja dan gaya kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Askrindo Manado. Yang kedua, pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Askrindo Manado. Yang jurnal kedua itu, pengaruh job description, beban kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT Askrindo Insurance Cabang Madiun. Untuk volumenya, Simba 2, untuk tahun terbitnya, tanggal diterbitkannya 2020. Untuk sampelnya ini, jumlah sampel menggunakan metode sensus dengan teknik sampling jenuh. Populasinya seluruh karyawan pada PT Askrindo Insurance Cabang Madiun yang berjumlah 57 orang. Yang ketiga itu ada judul jurnal saya itu analisis pengaruh pengelolaan SDM terhadap kinerja karyawan pada PT Askrindo Cabang Surakarta. Untuk nama penulisnya Rina Sunsinar et al. Volumenya itu volume 13 nomor 7, tahun terbitnya itu Oktober 2021. Di sini sampelnya itu orang yang terpilih tanpa memperhatikan tingkat jabatan, jumlah populasinya sebanyak 24 karyawan. Hasil pembahasannya itu seluruh responden berpandangan bahwa pengembangan karir di perusahaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk kesimpulannya itu,
Berdasarkan pembahasan mengenai analisis pengaruh pengelolaan SDM terhadap kinerja karyawan pada PT Askrindo Cabang Surakarta, maka diketahui bahwa adanya dengan pengelolaan SDM yang baik di perusahaan maka akan menjadikan kinerja karyawan lebih meningkat. Hal ini dapat terlihat dari di mana kinerja karyawan pada PT Askrindo Cabang Surakarta akan meningkat ketika mereka diberikan pelatihan maupun pengembangan SDM sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat itu ada effect of reward and punishment on employee performance dengan nama penulis Octavia Frimayasa dan kawan-kawan, volume 2 nomor 3 tahun terbitnya 2021. Untuk sampel dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada 51 responden Askrindo Persero Jakarta, populasinya seluruh karyawan PT Askrindo Persero. Yang kelima itu analysis of the influence of communication skill, incentive, and work environment on employee performance PT Askrindo Saria in Indonesia with job satisfaction as an intervening variable. Nama jurnal itu International Journal of Review. Nama penulisnya Suci Rahmadani Tanjung et al. Volume 8, tahun terbitnya 2021. Sekian dari saya. Sekian dari presentasi dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.